Ya, lebih jelasnya itu. Nah, ini semua satu ilmu. Saya pengen nunjukkan karena ada di salah satu media sosial kita yang nyampaikan bahwa satu ilmu itu hanya bisa hidup atau berkembang baik pada daerah-daerah medium sama dataran tinggi. Daerah medium itu ketinggian sampai disebutkan katanya hanya bisa pada daerah dataran yang punya ketinggian 600 mdpl meter di atas permukaan laut ya, sampai ke atas. Nah, teman-teman, jika memang penjelasan ini nanti bermanfaat, mohon ya ini nanti bisa video atau channel kita bisa dibagikan kepada yang lain ya, supaya nanti bisa memberi manfaat, memberi penjelasan yang benar kepada teman-teman pegiat pertanian yang ada di Indonesia ini. Mohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur ya. Selamat pagi para petani yang ada di Indonesia. Siang ini kebetulan tanggal berapa ini? 30 Januari ya, 2002, hari Minggu. Jadi saya sempatkan ini kemarin Sabtu saya juga sore ke sawah untuk lihat beberapa uji galur padi kita ya. Ini yang ada di sawah sebelah timur dusun saya, dusun Sembung. Pagi ini saya mau lihat kembali untuk kondisi sawah kita lagi, karena kemarin memang agak redup cahayanya, sehingga nanti kita kalau kondisi matahari terik seperti ini nanti kita bisa ngamati kondisi daun, apakah ada kira-kira serangan Pilicularia grisea, apakah ada serangan Xanthomonas atau bakteri dan yang lain-lain. Sehingga harapannya kalau kondisi terik seperti ini nanti kita bisa mengamati lebih jelas. Oke. Jadi ini pas saya sudah nyampe pada sawah yang petak pertama. Ini kita pakai untuk tanam varietas IPB 9G ya, salah satu varietas dari yang di karya dari Pak Hajra Aswidinur, dosen IPB, di mana varietas ini memiliki karakter amfibi. Dia untuk lahan basah kering alhamdulillah cocok. Nah, ini kita pakai untuk lahan basah. Nah, secara sekilas bagus, saya kira ini sebagian sudah mulai keluar malai serentak. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana gambaran padi amfibi ini ya. Kemudian nanti juga teman-teman akan saya ajak jalan-jalan untuk melihat satu ilmu sekali lagi ya, karena sekarang ini ya lagi booming, lagi trendingnya satu ilmu di masyarakat Indonesia. Karena kemarin kenapa teman-teman saya tunjukkan, nah ini ya belakang saya ini satu ilmu ya, lebih jelasnya itu. Nah, ini semua satu ilmu. Saya pengen nunjukkan karena ada di salah satu media sosial kita yang nyampaikan bahwa satu ilmu itu hanya bisa hidup atau berkembang baik pada daerah-daerah medium sama dataran tinggi. Daerah medium itu ketinggian sampai disebutkan katanya hanya bisa pada daerah dataran yang punya ketinggian 600 mdpl meter di atas permukaan laut ya, sampai ke atas. Nah, ini saya pengen nunjukkan ke teman-teman para pegiat pangan sehat pertanian Indonesia gitu kan, bahwa saya sekarang ini ada di lokasi timur dusun Sembung. Nah, itu dusun Sembung saya di sana. Itu kalau kemarin saya tarik garis pantai lewat satelit, citra satelit miliknya Google ya, Google Earth itu, maka kalau dari pantai utara jaraknya kurang lebih masih kurang dari 50 kilo. Kalau tidak salah kurang sekitar 4 berapa ya, 45 atau 4 ini dari garis pantai utara. Kemudian kalau saya tarik dari pantai timur Sidoarjo, itu juga masih panjang, ada sekitar 50 kilo pantai timur dari
sekitar wilayah Sidoarjo. Nah, kalau saya ukur MDPL-nya pakai citra satelit, di sini ini kurang lebih sekitar 42-43 MDPL. Jadi jauh di bawah dari 600 MDPL. Ya, kebetulan dari 6 dusun ya yang ada di Desa Sidomulyo, yaitu dusun Sembung, Ngaglik, Grogol, Semampir, Sidomoro sama Sugiwaras. Kita lebih tinggi karena kita berada pada ketinggian 43, itu yang kita baca dari citra satelit ya. Nah, yang lain itu masih di bawah 40, ada yang 38 rata-rata. Nah, baik teman-teman, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, ini aja, ini salah satu contoh pematang kita yang ada 1 IMO ya. Nah, ini belakang ini 1 IMO semua. Ini karena hampir setiap ruas pematang kita untuk musim ini kita manfaatkan untuk budidaya talas Jepang 1 IMO ya. Karena untuk area lahan terlalu basah, karakter di sini tanahnya agak liat, hitam liat, kita khawatir nanti terlalu basah, terlalu ngecemek lah istilahnya kalau bahasa mantupnya. Sehingga untuk musim ini kita baru mulai 1 IMO-nya itu dengan memanfaatkan pekarangan, pematang sawah. Dan alhamdulillah, walaupun berada pada ketinggian 43 MDPL, 1 IMO masih berkembang baik. Dan ini sekali lagi teman-teman, dan ini saya sudah punya pengalaman ini sejak 2016. Jadi bukan hanya 1 musim ini ya. Jadi ini sudah hampir 5-6 tahun pada musim seperti ini, area seperti ini kita tanam 1 IMO pada ketinggian 43 MDPL ya, itu berkembang baik, termasuk di daerah pekarangan belakang rumah. Nah, nanti ada beberapa video yang waktu saya juak stales itu kan semuanya di belakang pematang ya, dan semuanya berkembang baik. Jadi saya kira tidak masalah kita 1 IMO itu hampir semua dataran, asalkan air cukup, nutrisi organiknya cukup ya, makro mikronya cukup, tidak ada serangan jamur, tidak ada serangan hama tular tanah, semuanya berkembang baik. Cuma nanti untuk hasil uji, ini hasil uji masalah gizi, mungkin itu yang nanti ada sedikit perbedaan antar setiap daerah ya. Nah, ini kembali lagi, apakah nanti pengaruhnya mungkin perlu diteliti, apakah nanti pengaruhnya itu karena ketinggian ataukah faktor nutrisi ya. Biasanya karena dataran tinggi itu rata-rata kondisinya masih alami ya. Jadi kondisinya masih alami sehingga nanti rata-rata kandungan gizinya lebih lengkap. Oke ya, mari kita lihat sekilas bagaimana gambaran padi amfibi, di mana untuk pematangnya kita selingi juga dengan talas Jepang 1 IMO yang memiliki prospek yang luar biasa, khasiat yang luar biasa. Oke, ikuti terus ya. Ini. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman 1 IMO ya. Tanaman 1 IMO ini yang kemarin agak belakangan tanamnya. Ini kita memanfaatkan pematang. Jadi ini nanti juga sebagai satu pelajaran, pematang seperti ini bisa diisi 2 baris ya, agak besar memang. Sebenarnya dalam satu bedengan atau bumbunan atau pematang itu nanti dikasih 1 atau 2 itu sebenarnya menurut saya tidak masalah ya. Kuncinya tetap bagaimana cahaya tetap cukup ya, kemudian sinar matahari cukup, jadi tidak ada kompetisi atau persaingan dalam mendapatkan, pertama mendapatkan nutrisi atau makanan bagi 1 IMO-nya. Yang kedua, tidak ada persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari, dan juga tidak ada persaingan untuk mendapatkan air. Nah, ini kita coba turun. Nah, ini turun ke sawahnya, kita lihat ya. Oh, bagus. Nah, semuanya bagus. Iya. Nah, ini mulai pematang tengah. Nah, yang atas itu adalah amfibi,
Ini padi saya yang mentik susu ya, yang akan kita konsumsi sendiri. Nah, yang utara ini, petak utara ini ada IF17, sedangkan yang di belakang saya ini adalah padi SR ya, galur SR.